Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar, program studi administrasi rumah sakit. Kami dari kelompok 10 yang dimana beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Adan Nurul Khairani, Nismawati, Syahra Ramadhani, Poppy Reski Anandasari, dan Reza Maivini. Adapun dosen pembimbing mata kuliah ini yaitu Manajemen Keuangan Rumah Sakit, yaitu Ibu Sriani Windarti SKM MKes. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan hasil review jurnal internasional yang berjudul Advances in Value-Based Healthcare by the Application of Time-Derived Activity-Based Costing for Impacting Management, Systematic Review yang ditulis oleh Ana Paula Beck, Karen Brasil, Karisi Ane, dan Richard, yang dimana diterbitkan oleh Elsevier pada tahun 2020. Adapun pendahuluan dalam jurnal internasional ini yang dimana dalam paragraf penulis menegaskan bahwa meningkatnya pengeluaran perawatan kesehatan di seluruh dunia telah menghasilkan kemajuan ilmiah yang berkelanjutan dalam manajemen dan inovasi. Model perawatan kesehatan berbasis nilai telah muncul sebagai kerangka kerja yang menjanjikan untuk mendorong peningkatan berkelanjutan dalam kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien dan untuk mengendalikan biaya kesehatan yang lebih baik. Adapun Porter dan Theispeak mempresentasikan konsep VBHC untuk memastikan bahwa cara organisasi mendapat penggantian biaya konsisten dengan tujuan peningkatan kualitas. Dari perspektif ekonomi, ada nilai barang atau jasa bagi seorang individu adalah sama dengan apa yang orang tersebut akan bersedia untuk membayarnya atau menyerah dalam hal waktu atau sumber daya untuk menerimanya. Untuk dalam perawatan kesehatan, untuk meningkatkan nilai, manajer harus memprioritaskan peningkatan layanan kesehatan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan individu pasien. Dan ketiga prosedur tertentu dinilai pada jumlah yang ditentukan, namun jumlah waktu, sumber daya manusia, dan bahan yang dibutuhkan untuk memberikan layanan sangat bervariasi dari pasien ke pasien. Penyedia layanan yang berpartisipasi dalam perawatan pasien yang kompleks dan berisiko tinggi dapat dikenakan sanksi finansial. Akibatnya, Lee menyarankan agar organisasi kesehatan mengembangkan cara untuk mengumpulkan data yang memungkinkan untuk mengevaluasi kualitas layanan diberikan kepada pasien dan biaya perawatan yang sebenarnya. Dan implementasi VBHC yang berhasil memerlukan penilaian biaya perawatan kesehatan yang sebenarnya dengan menggunakan metode yang memungkinkan evaluasi tentang bagaimana setiap pasien mengonsumsi sumber daya dalam sistem perawatan kesehatan. Dan metode penilaian biaya yang disebut penerapan biaya berdasarkan aktivitas yang digerakkan oleh waktu memungkinkan akuntansi biaya langsung dan tidak langsung dan akurasi data yang lebih rinci dengan mengidentifikasi komunikasi sumber daya spesifik pasien selama lintasan perawatan. Nah, metode ini telah diterapkan sebagai teknik microcosting yang sukses dalam penelitian medis dan telah disarankan dalam literatur sebagai metodologi yang dapat berguna dalam inisiatif berbasis nilai. Dan asosiasi TDABC dengan VBHC disebutkan sebagai sumber dalam artikel yang membahas peluang masa depan yang disajikan oleh studi kasus microcosting. Untuk menerapkan prinsip-prinsip TDABC dengan tepat, penting untuk memahami pendekatan metodologis yang digunakan, variabel yang termasuk dalam analisis, dan tingkat informasi biaya yang diperlukan untuk analisis. Nah, dalam konteks ini, ditinjau sistematis ini difokuskan pada evaluasi tingkat heterogenitas dalam studi TDABC, khususnya bagaimana dan di mana metodologi ini berkontribusi pada implementasi dan penilaian inisiatif berbasis nilai dalam organisasi perawatan kesehatan. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini bertujuan untuk meninjau pengguna metodologi TDABC atau Time Driven Aktivitas Basis Costing, di mana TDABC ini merupakan metode perhitungan harga pokok yang berbasis aktivitas yang dikendalikan oleh waktu sehingga harga pokok yang dihasilkan lebih akurat. Nah, tujuan penelitian ini bertujuan untuk menjamin pengguna metodologi TDABC
ABC dalam peraturan dunia nyata dan untuk memperkirakan dampaknya pada konsep manajemen perawatan kesehatan berbasis nilai untuk manajemen rawat inap. Nah, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Ada tiga pedoman pada tinjauan pustaka, yaitu yang pertama strategi pencarian literatur. Dari sebuah pencarian literatur yang kompetitif dilakukan di PubMed atau Medline dan Scopus. Strategi pencarian ini menggunakan semua kemungkinan variasi dari frase biaya berdasarkan aktivitas berbasis waktu dalam perawatan kesehatan yang diidentifikasi melalui diskusi berulang di antaranya penulis. Yang kedua, kriteria kelayakan dan seleksi studi. Dua pengulas secara independen menyaring semua judul dan abstrak yang diambil oleh pencarian elektronik. Kriteria inklusi untuk tinjauan sistematis ini adalah biaya yang berdasarkan aktivitas berdasarkan waktu, biaya berdasarkan waktu atau biaya waktu, dan biaya waktu aktivitas. Dalam judul dan abstrak penelitian, semua desain studi artikel yang diterbitkan dalam bahasa Inggris adalah kasus rawat inap. Nah, yang terakhir yaitu pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data ini dilakukan oleh dua orang penelitian berbeda diidentifikasi selama evaluasi kriteria kelayakan dibahas oleh peninjau, dan jika ketidakpastian tetap ada, ketiga dihubungi untuk didukung keputusan. Mengenai dampak biaya, semua studi yang dikonsolidasi pengurangan biaya dianalisis dalam mata uang atau penghematan biaya yang disimulasikan oleh adopsi inisiatif perbaikan proses klasifikasi sebagai studi penghematan biaya. Nah, akhirnya studi yang disertakan evaluasi untuk memenuhi tujuan studi utama kami untuk menganalisis perincian biaya dan dampak hasil kelompok sumber daya dan tingkat kegiatan yang dijelaskan dalam setiap studi digunakan sebagai kriteria untuk menganalisis apakah hasil berbasis nilai dengan menerapkan TDBC ini berkorelasi dengan granulasi biaya. Dalam setiap jurnal penelitian pasti memiliki metode apa yang akan dilakukan atau metode apa yang akan digunakan dalam penelitiannya. Untuk metodologi jurnal ini, penelitian menggunakan sistem tinjauan sistematis. Tinjauan sistematis ini dilakukan dengan menyaring database PubMed atau Medline dan Scopus mengikuti privat. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis berbagai aspek metodologis TDABC dan kontribusi efektifnya terhadap implementasi inisiatif berbasis nilai kesehatan. Meningkatnya pengeluaran perawat kesehatan di seluruh dunia telah menghasilkan kemajuan ilmiah yang berkelanjutan dalam manajemen dan inovasi. Model perawat kesehatan berbasis nilai telah muncul sebagai kerangka kerja yang dijanjikan untuk mendorong peningkatan berkelanjutan dalam kualitas perawat yang diberikan kepada pasien dan untuk pengendalian biaya kesehatan yang lebih baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian, di mana hasil penelitian ini ada kriteria kelayakan dan seleksi studi. Nah, peneliti menemukan bahwa hanya prosedur bedah yang dilaporkan untuk kasus pasien rawat inap. Dan kami mengidentifikasi tidak ada penelitian yang menilai pasien medis di rumah sakit. Artikel yang tidak mengandung penelitian asli semua tinjauan sistematis dikeluarkan. Mengenai hasil, penelitian mencari pembahasan proses yang berpotensi mempengaruhi pengalaman pasien. Nah, karakteristik studi, peneliti mengamati bahwa sejak 2015 telah ada sejumlah studi yang diterbitkan tentang TDBC. Saat menganalisis studi yang dikecualikan, kami mengidentifikasi bahwa sejumlah besar studi mengevaluasi prosedur rawat jalan atau perawatan di rumah. Dan studi dari sampel yang dianalisis dikeluarkan karena kami secara khusus berfokus pada pengaturan rawat inap. Selama proses pemilihan studi, temuan penting adalah
adalah tidak adanya analisis biaya TDABC untuk pasien medis di rumah sakit. Nah, untuk selanjutnya hasil penelitian informasi detail biaya, di mana menggunakan TDABC untuk mendorong program peningkatan memerlukan pemahaman yang rinci tentang proses perawatan dan sumber daya yang dikonsumsi. Nah, informasi rincian biaya diperoleh dari artikel yang mengidentifikasi kelompok sumber daya dan jenis aktivitas. Nah, sehubungan dengan analisis informasi waktu, sebagian besar studi membahas peluang penghematan biaya dan pengurangan waktu dengan optimasi proses. Nah, untuk selanjutnya ada TDABC dan proses manajemen berbasis nilai, di mana satu studi menyebutkan bahwa TDABC sangat penting untuk mengumpulkan semua pemangku kepentingan di meja yang sama. Nah, sehingga semua dapat memahami dan menyetujui proses pemberian perawatan dan menyadari biaya sebenarnya dari sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan setiap aktivitas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tingkat perincian biaya mungkin tidak memainkan peran sentral dalam TDABC yang sangat berguna dalam inisiatif berbasis nilai. Nah, tujuan utama dari 11 dari 17 penelitian ini adalah menggunakan TDABC untuk mengidentifikasi peluang peningkatan dalam episode siklus perawatan atau mendukung inisiatif berbasis nilai. Selanjutnya, diskusi atau pembahasan. Dalam diskusi jurnal mengatakan bahwa TDABC menyediakan bentuk perhitungan layanan kesehatan yang paling akurat, memungkinkan manajer dan peneliti untuk memahami komponen biaya yang sebenarnya. Hasil yang disajikan dalam tinjauan ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan TDABC adalah mungkin untuk menyoroti bagaimana sistem biaya tradisional mengalokasikan biaya overhead dengan mendistribusikannya secara merata di seluruh spesialis. Namun demikian, tidak mungkin untuk secara akurat mengaitkan biaya real per pasien yang dapat dicapai dengan orientasi bottom-up TDABC. Dengan menggunakan sistem biaya RVU, tidak mungkin untuk memahami biaya bedah pasien dengan memberikan tingkat detail ini, mengingat tingkat akurasi informasi biaya yang diberikan TDABC dalam hal biaya bottom up dan analisis proses seperti yang disarankan oleh metodologi penerapan TDABC untuk kondisi rawat inap medis memungkinkan pembayaran dan penyedia untuk merancang, mengevaluasi, dan memperluas nilai inisiatif berbasis. Tinjauan ini memungkinkan kami untuk menyimpulkan bahwa kontribusi tertinggi untuk inisiatif berbasis nilai yang dicapai dengan penggunaan TDABC adalah episode optimasi siklus perawatan di seluruh lintas perawatan dan identifikasi tolak ukur perawatan. Di antara kemungkinan kontribusi metodologi TDABC adalah penghematan biaya yang dicapai dengan peningkatan manajemen jadwal ruang operasi, pendidikan profesional yang lebih baik dalam perawatan yang berpusat pada pasien yang dicapai dengan keterlibatan penyedia dalam desain perawatan pasien lintas. Desain ulang dan optimalisasi kegiatan klinis dan administrasi selama seluruh proses perioperatif. Identifikasi tolak ukur perawatan ketika metode ini diterapkan di beberapa pusat dan pengurangan waktu yang dihabiskan di unit perawatan pasca anestesi. Dalam sistem perawatan kesehatan yang terus-menerus ditandai dengan pemborosan yang signifikan dari sumber daya yang sudah terbatas, metode inovatif ini untuk mendesain ulang pemberian layanan kesehatan diperlukan dan seperti yang ditunjukkan oleh literatur dapat mencapai penghematan biaya yang signifikan. Model pembayaran yang mendorong organisasi untuk mengendalikan biaya dan peningkatan hasil yang lebih baik seperti program VBHC adalah cara untuk memperlambat
peningkatan pengeluaran perawatan kesehatan yang berkelanjutan. Mengenai dampak pada hasil, ada bukti bahwa metodologi TDI-ABC dapat membantu mengurangi waktu tunggu pasien untuk menjalani prosedur. Organisasi kesehatan yang sukses mampu menutup kesenjangan antara strategi organisasi dan mengimplementasinya, mengeksplorasi cara untuk mengukur apa yang penting dan mengelola organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Untuk pasien, penggunaan metode biaya seperti TDI-ABC dapat membantu mengurangi lama waktunya yang dihabiskan pasien di sepanjang perjalanan perawatan mereka. Misalnya, yang telah menggunakan TDI-ABC untuk mengidentifikasi proyek peluang peningkatan yang mengurangi waktu rawat inap sebesar 51%. Fokus dari analisis ini adalah pada prosedur pembedahan daripada pada pasien medis di rumah sakit. Data lengkap tentang kondisi medis lain yang lebih kompleks dan kurang dapat diprediksi membatasi kesimpulan tentang kemampuan metodologi TDI-ABC untuk berkontribusi pada informasi biaya paling akurat yang dapat diterapkan secara luas. Keterbatasan yang paling sering dijelaskan adalah sulitnya mengumpulkan data waktu yang akurat, proses pengamatan yang memakan waktu, dan kebutuhan akan dukungan yang lebih baik dari sistem teknologi informasi untuk memfasilitasi implementasi TDI-ABC. Ini membutuhkan akses ke sistem pelacakan lokasi real-time yang terkait dengan sistem teknologi informasi, tetapi dapat memberikan informasi biaya berguna dan lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan perawatan kesehatan. Selanjutnya, untuk saran penelitian, di mana peneliti hanya melakukan penelitian terhadap artikel terkait dengan program TDI-ABC. Peneliti tidak melakukan penelitian langsung ke rumah sakit yang melakukan atau menggunakan program tersebut. Jadi alangkah baiknya jika peneliti ini dilakukan secara langsung. Baiklah, itulah tadi pemaparan hasil review jurnal internasional yang bertopikkan penerapan metode ABC dalam perhitungan tarif di rumah sakit. Sekian dari kami, bila ada salah kata dan semacamnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.